Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pemahaman saya tentang mengapa Musa adalah nabi besar. Tidak ada nabi besar sebesar Musa di dalam membuat mujizat, di dalam kekuasaan yang diberikan Tuhan. Namun Musa tidak dapat masuk tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira terkhusus bagi orang Kristen sangat memahami tentang perjalanan Musa. Sejak kecil telah diceritakan tentang Musa yang telah menghantarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan mengembara di padang gurun dan kemudian masuk di tanah perjanjian. Musa telah membuat begitu banyak mujizat yang luar biasa dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, dengan kehebatannya dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan menyatakan bahwa tidak akan ada lagi nabi sebesar Musa. Musa sungguh sangat taat dan setia kepada Tuhan, senantiasa ingin hidup dalam Tuhan, senantiasa dengar-dengaran atas perintah Tuhan. Namun sebagai manusia pernah jatuh di dalam dosa. Dan menurut ukuran manusia, dosa Musa sebenarnya sepertinya nampak sederhana. Dan Musa hampir selalu taat dan setia kepada Tuhan, sehingga melakukan kesalahan juga tidak sebesar manusia yang lain. Namun ketika di dalam perjalanan sampai Meriba, bangsa Israel bersungut-sungut kembali, dan kemudian barangkali Musa sungguh lelah, dan kemudian karena sudah bertahun-tahun menjaga bangsa Israel dengan kesabarannya, dengan totalitas, dengan pengorbanan hidupnya, namun bangsa Israel masih bersungut-sungut. Dan kemudian ketika itu Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan hendak memberikan air kepada bangsa Israel. Dan kemudian Musa saking gregetnya, saking gemasnya dengan kemarahannya menyatakan, "Hai bangsa yang durhaka." Kemudian Musa dengan kemarahannya memukul batu di Meriba. Air tetap keluar, muncul air yang bisa menghidupi bangsa Israel dan ternak binatang-binatang milik bangsa Israel. Namun ketika itu kemudian Tuhan berfirman bahwa Musa sungguh bersalah dan berdosa karena Musa tidak menjaga kekudusan Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan pengalaman cerita Musa yang jarang berbuat salah dan kemudian melakukan kesalahan, padahal Musa ingin membela Tuhan dan marah kepada bangsa Israel. Namun caranya salah, dan kemudian Musa berdosa di hadapan Tuhan, dan konsekuensi dari dosa Musa, maka Musa tidak bisa masuk di tanah perjanjian. Jadi Musa dipanggil Tuhan mati sebelum masuk di tanah perjanjian. Peristiwa Musa ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Maha Kasih
dan maha keadilan. Jadi saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan tidak ada anak emas, saudara-saudaraku. Setiap orang boleh hidup dalam pelayanan, setiap saat hidup dalam pelayanan. Bahkan bisa membuat mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, ternama karena pelayanannya. Namun setiap kesalahan tetap membawa konsekuensi. Oleh karena itu mengapa di dalam perjanjian baru Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan agar setiap kekasih Tuhan, umat Tuhan sungguh-sungguh untuk dapat hidup taat dan setia kepada Tuhan, hidup kudus, hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan selalu waspada karena kuasa gelap selalu mengintai, mencari celah di dalam kelemahan setiap umat Tuhan. Berdasarkan pengalaman saya sungguh-sungguh mendapatkan kemurahan, anugerah kasih pengampunan Tuhan. Karena saya lebih banyak kesalahan dan dosa-dosanya dibandingkan Musa. Saya harusnya sudah mati dipanggil Tuhan dan masuk neraka, saudara-saudaraku. Namun Tuhan mengizinkan, berkenan memberikan anugerah kesempatan kehidupan untuk saya sungguh bertobat. Dan kesalahan-kesalahan saya membawa konsekuensi di dalam hidup saya, bahkan anak-anak saya. Saya pernah merasakan suasana, masa-masa, waktu seperti apa ketika dipanggil Tuhan. Karena saya mengalami serangan jantung, saya mengalami operasi potong usus 1 meter karena ada tumor. Dan saat itu saya demam, panas tinggi di saat pasca operasi, dan juga mengalami anfal serangan jantung 2-3 kali. Jadi saya pernah merasakan bagaimana masa-masa akan dipanggil Tuhan, masa-masa kematian, saudara-saudaraku. Dan kemudian ketika di dalam pasca operasi, saya demam dan panas tinggi, dan oleh dokter saya dimonitor terus karena mengkhawatirkan saya bisa meninggal, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, oleh karena itu mengapa berdasarkan peristiwa Musa dan berdasarkan hidup saya yang hampir meninggal, hampir masuk neraka, maka di dalam kesempatan hidup saya ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita terlena dan merasa bahwa hidup kita sudah aman di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah berpesan di Matius 7 ayat 20-23. Selalu saya ulang-ulang, saudara-saudaraku. Juga di dalam Wahyu 3 tentang suam-suam kuku. Saat ini Tuhan berpesan di Matius 7 bahwa begitu banyak hamba Tuhan, umat Tuhan yang kelihatan nampak luar biasa di dalam pelayanannya, nampak hebat dipandang manusia, giat di dalam pelayanan, aktif di dalam pelayanan, rajin beribadah, bahkan bisa membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, saudara-saudaraku. Tetapi semua ditolak Tuhan. Karena ternyata di hatinya semua kegiatan pelayanan, semua mujizat-mujizat dan penyembuhan-penyembuhan bukan untuk Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Dan juga hati-hati, waspada ketika kita di dalam pelayanan, jangan sampai mencuri kemuliaan nama Tuhan, dan juga harus di dalam kejujuran, saudara-saudaraku. Karena keinginan mata
keinginan daging, dan keangkuhan hidup, ketidakjujuran akan selalu mengintai di dalam diri kita. Hal yang paling berbahaya adalah abu-abu. Hal yang paling berbahaya adalah mulai dari wilayah abu-abu. Kita bisa membuat aturan-aturan yang seolah-olah benar. Jadi kita membuat pembenaran diri untuk melakukan hal-hal yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Baik itu tentang popularitas, tentang keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, dan masih banyak lagi di dalam kehidupan pelayanan pun bisa terjadi. Godaan harta, tahta, dan cinta, saudara-saudaraku. Karena saya pernah mengalami bahwa saya sungguh-sungguh aktif, saya sungguh-sungguh beribadah dan giat di dalam pelayanan. Tetapi hidup saya menjadi batu sandungan. Dan karena saat ini saya mendapatkan kesempatan kehidupan, saya bertobat, maka saya mengingatkan, memberikan pesan kepada Bapak Ibu Saudara. Ingatlah cerita orang kaya dan Lazarus. Orang kaya menyesal tetapi ketika sudah dipanggil Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur karena bukan saya yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang memberikan kesempatan, anugerah kesempatan kehidupan kepada saya untuk bertobat. Sehingga saat ini saya sungguh-sungguh merasakan tentram, tenang. Sebelumnya saya penuh ketakutan karena saya hampir mati dan bisa mati dan kemudian masuk neraka. Jadi marilah kita mengingat akan pesan Tuhan melalui Nabi Musa yang berbuat salah, yang tidak menghargai kekudusan Tuhan, dan kemudian Musa tidak masuk di tanah perjanjian. Padahal Musa hidupnya sudah untuk Tuhan, untuk melayani bangsa Israel demi kemuliaan nama Tuhan. Namun Musa harus tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, karena kesalahan dan dosa-dosanya. Namun Tuhan mengampuni Musa dan tetap Musa menjadi tokoh besar di pandang Tuhan dan manusia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mumpung saudara-saudaraku masih hidup dan adalah benar jikalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam pelayanan, karena itu menjadi perkenan Tuhan. Tetapi hal yang paling penting adalah hiduplah di dalam pelayanan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Dan hiduplah jujur, setia. Jika bukan hak kita, jangan diambil. Dan juga jangan membuat aturan pembenaran yang mungkin bagi orang lain tidak masalah. Orang lain tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu, saudara-saudaraku. Jangan sampai ketika di zaman akhir, di akhir zaman, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah giat di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Apakah benar-benar hidup pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, atau sebenarnya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Jadi marilah saudara-saudaraku, jangan terlambat seperti orang kaya yang menyesal setelah dipanggil Tuhan dan menyesal tidak berguna. Namun marilah hidup kita sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadirat Tuhan, dan kemudian kita dapat upah hidup bahagia bersama Tuhan di surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.